Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi sama aku Lika. Di video kali ini masih mau bahas tentang TKW Hongkong ya guys. Jadi aku akan memberikan informasi tentang beberapa hal yang bisa membuat kalian atau kita semua itu di-interminate atau diberhentikan dari majikan secara sepihak. Jadi kebanyakan mbak-mbak para calon TKW yang masih ada di PT ataupun belum pernah masuk PT itu pasti pernah mendengar apa yang namanya interminate. Tapi kan banyak yang nggak tahu apa sih interminate itu. Jadi interminate itu adalah kita diberhentikan secara secara paksa gitu ya sama majikan. Dan kadang itu diberhentikan secara mendadak. Jadi banyak sekali mbak-mbak yang sudah bekerja sampai di Hongkong, baik itu yang ada yang 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang 1 minggu, 2 minggu bekerja itu di-interminate oleh majikan atau diberhentikan secara paksa oleh majikan. Jadi banyak alasan ya kenapa bisa diberhentikan atau di-interminate. Salah satunya yaitu adalah karena tidak bisa bahasa Kantonis. Jadi kita wajib tahu kalau bahasa Kantonis itu sangatlah penting. Soalnya kita di Hongkong ini kan komunikasinya itu pakai bahasa Kantonis. Jadi kalau kita tidak bisa bahasa Kantonis, otomatis majikan akan bingung sendiri, kita juga akan bingung. Kecuali kalau kita memang bisa berbahasa Inggris ataupun Mandarin. Itu pun tidak semua orang di Hongkong itu menggunakan bahasa Inggris atau Mandarin ya guys. Tapi kalau memang kita tidak bisa berbahasa Inggris ataupun Mandarin, alangkah lebih baiknya kita itu benar-benar belajar bahasa Kantonis. Minimal kita bisa mendengar ataupun memahami apa yang majikan kita bicarakan atau suruh untuk kita. Karena banyak sekali kasus mbak-mbak yang dipulangkan itu karena miskomunikasi. Misalkan majikannya ngomong begini, cece-nya nggak paham, dikiranya ngomong apa gitu kan. Jadi kan kadang majikan di Hongkong itu kan nggak sabar, mereka nggak ada waktu. Jadinya mereka memulangkan mbak-mbaknya ke agensi. Karena rata-rata orang Hongkong itu bekerja di luar ya guys, makanya ambil CC dari Indonesia. Jadinya mereka itu kebanyakan kerja dan tidak ada waktu untuk ngajarin kita secara pelan-pelan. Jadi banyak sekali majikan yang memulangkan CC-nya itu ke agensi dengan alasan CC-nya tidak bisa bahasa Kantonis. Jadi alangkah baiknya kita belajar secara pelan-pelan. Jadi buat kalian yang mau ke Hongkong, yang sudah di PT ataupun yang belum masuk PT itu diusahakan belajar Kantonis. Jangan mudah percaya dengan orang di luaran sana yang bilang nggak usah belajar, nanti kalau udah sampai di Hongkong akan bisa sendiri. Itu enggak ya guys. Soalnya aku dulu sebelum masuk PT itu banyak yang bilang nggak apa-apa, nggak usah belajar, maksudnya belajar sedikit-sedikit saja, nggak perlu mengetahui banyak hal. Nanti kan kalau udah sampai di Hongkong akan tahu dengan sendirinya. Tapi yang terjadi enggak guys. Orang sini itu tidak sabaran guys. Maunya cepet-cepet dan maunya semuanya bisa kita lakukan. Ya mungkin ada sebagian majikan yang bisa sabar ngajarin kita. Tapi kan itu kemungkinannya itu sedikit banget. Kemudian yang kedua yaitu jangan pernah mengambil makanan apapun di rumah majikan, apalagi memakannya, kalau majikan tidak menyuruh kalian ataupun memberi makanan itu ke kalian. Karena sudah ada kasus ya, ada mbak-mbak yang ngambil makanan majikannya di freezer untuk dimakan, dimasak dan dimakan. Kemudian majikan itu nggak terima. Lalu majikan itu mengembalikan CC-nya itu ke agensi. Dan nggak cuma sampai di situ, CC-nya itu juga dilaporkan ke pengadilan dengan ambil makanan majikan tanpa izin. Dan itu dianggap mencuri ya guys. Jadi kalau kalian di rumah majikan lihat makanan sebanyak apapun, kalau nggak disuruh
ya nggak usah dimakan. Aku juga dari dulu juga prinsip aku seperti itu. Kalau mereka nggak menyuruh aku ataupun tidak memberiku makan, ya aku tidak akan makan, walaupun makanan itu sampai berbusuk sekalipun. Kemudian kasus yang ketiga adalah jangan sekali-kali memakai barang-barang majikan, seperti misalkan sampo ataupun sabun ataupun pasta gigi gitu ya guys. Kalau misalkan kita kepepet, misalkan kita mau mandi tapi pasta gigi kita habis ataupun sampo kita habis, begitu lebih baik kita bilang terus terang sama majikan daripada kita memakai kepunyaan mereka, nanti mereka itu tidak suka. Karena banyak majikan itu yang tidak suka share dengan kita. Hal yang keempat adalah merusak barang majikan. Nah, ini udah banyak terjadi ya guys, ketika kita merusakkan barang majikan itu banyak yang kena denda. Jadi setelah kita masuk di rumah majikan itu diusahakan kita harus kerja dengan hati-hati, karena udah banyak kasusnya mbak-mbak yang dikembalikan ke agensi itu karena merusakkan barang, dan itu pun masih didenda lagi guys. Dan yang kelima yang membuat kita bisa dipulangkan ke agensi atau di intermediate, jangan pulang libur terlalu malam atau melewati batas waktu yang diberikan dari majikan. Misalkan majikan memberikan waktu kita keluar, kamu besok libur ya jam 8 pagi, terus malamnya sebelum jam 8 harus pulang sampai rumah ya, ada yang begitu. Ada juga yang nanti besok kamu libur ya, keluarnya jam 10 misalkan, pulangnya yang penting sebelum jam 9 gitu. Tapi ada juga yang besok kamu liburnya jam 9 ya keluar, tapi sebelum jam 5 sore kamu udah pulang karena mau masak begitu. Ada juga yang begitu guys. Karena semua peraturan majikan itu semuanya itu berbeda-beda. Saya sudah mengalami 3 majikan dan semuanya itu berbeda-beda. Intinya kita bekerja itu harus selalu hati-hati dan mematuhi semua peraturan dari majikan, karena kita kan tinggal di negara orang ya guys. Jadi kita harus mematuhi peraturan apa yang majikan bilang sama kita. Dan yang terpenting jangan lupa belajar bahasa Kantonis, itu yang sangat penting guys, karena itu adalah satu-satunya komunikasi buat kita. Apalagi kalau kita belanja keluar itu otomatis menggunakan bahasa Kantonis. Sekian video dari saya guys, semoga video saya bermanfaat. Terima kasih buat komen, like, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian jika video saya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.